Kasus keracunan makanan program makan bergizi gratis, MBG, saat ini tengah menjadi sorotan usai terjadi di sejumlah daerah. Banyak anak-anak yang mendapatkan makanan MBG dikabarkan mengalami keracunan. Terbaru, kasus keracunan menimpa cucu dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD. Tentu insiden itu menjadi sorotan dari sejumlah pihak termasuk anggota DPR RI. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengaku kaget ketika mendengar kabar bahwa cucu Mahfud MD ikut keracunan MBG. Bukan soal keracunannya, justru yang membuat Charles heran adalah kenapa cucu ex-Menko Polhukam tersebut kebagian MBG. Padahal, menurutnya, cucu Mahfud itu termasuk dari kalangan orang mampu, sehingga bukan prioritas penerima manfaat, seperti di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, 3T. Adapun, prioritas utama penyaluran MBG adalah untuk wilayah 3T agar terdapat pemerataan gizi yang berkualitas bagi anak-anak karena program ini merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung perbaikan gizi anak Indonesia. Sehingga, dipastikan setiap anak di wilayah 3T tersebut mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Saya kaget sih kemarin tiba-tiba dapat berita cucunya Profesor Mahfud terkena keracunan juga. Kan harusnya orang mampu ya, bukan menjadi prioritas penerima manfaat untuk program MBG, ungkapnya saat rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Dadan Hindayana hingga Menteri Kesehatan, Menkes, Budi Gunadisadikin, dikutip pada Kamis, 2 Oktober 2025, dari YouTube Kompas TV. Mahfud sebelumnya menyatakan bahwa dua cucunya keracunan menu MBG yang dibagikan di salah satu sekolah di daerah istimewa Yogyakarta, DIY. Cucu saya juga keracunan. Ya, MBG di Jogja. Cucu ponakannya, saya punya ponakan saya tuh punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah, ujar Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD Official. Mahfud mengatakan, salah satu cucunya itu pun dirawat di rumah sakit, sementara satu lainnya tidak dirawat dan sudah dibolehkan pulang. Habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini, cucu kedua, sampai 4 hari di rumah sakit. Ada 2, ia bersaudara, beda kelas. Di sekolah yang sama, ujar Mahfud. DPR tegaskan program MBG harus diprioritaskan untuk wilayah 3T. Lebih lanjut, Charles pun menjelaskan bahwa niat mulia Presiden Prabowo Subianto lewat MBG ini adalah untuk mengatasi gizi buruk di Indonesia, sehingga dia berharap semestinya program ini didahulukan dulu untuk anak-anak di wilayah 3T yang rentan mengalami gizi buruk. Niat mulia Bapak Presiden adalah bagaimana kita mengentaskan gizi buruk. Namun dari sebaran dapur yang ada, saya belum melihat bahwa ini adalah prioritas dari program MBG saat ini. Saya berharap ke depan atau mungkin gini, Bapak, Kepala BGN, bisa nggak sampaikan ke kita sebaran dapur-dapur yang sudah ada apakah sudah merefleksikan yang disampaikan Bapak Presiden? Dalam arti begini, apakah sebaran dapur sudah banyak di wilayah 3T dan di daerah-daerah yang memiliki kerentanan terhadap gizi buruk? Tanya Charles kepada Dadan. Menurut Charles, jika sebaran dapur di wilayah 3T tidak merata dan hanya berpusat di kota besar saja, maka tujuan dari program MBG ini akan sulit tercapai. Charles pun menekankan, kedepannya Badan Gizi Nasional, BGN, bisa membangun dapur-dapur MBG di wilayah 3T yang rentan terhadap gizi buruk, bukan fokus di tempat-tempat yang justru banyak orang dari kalangan mampu. Karena kalau tidak, kalau hanya berpusat di kota-kota besar, maka tujuan niat mulia ini sulit untuk dicapai, Pak. Kalau ini belum, berarti ke depan saya berharap kita harus fokus membangun dapur-dapur dan menyediakan makanan untuk anak-anak kita yang ada di 3T yang memang wilayah-wilayahnya rentan terhadap gizi buruk, ujar Charles. Pak Menkes punya datanya tuh se-Indonesia. Wilayah mana saja yang ekstrim apa kemiskinan ekstrim dan rentan terhadap gizi buruk. Fokus di sana bukan fokus di tempat-tempat yang orangnya mungkin banyak yang mampu. Hanya karena infrastrukturnya lebih siap untuk mendirikan dapur gitu. Saya berharap ke depan prioritas seperti itu, tegasnya. Sebagai informasi, data keracunan makanan MBG menunjukkan angka yang signifikan. Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, mencatat 9.089 korban dari 55 kejadian luar biasa, KLB, hingga akhir September 2025. Sementara BGN melaporkan 4.711 korban dari 45 KLB. Perbedaan ini juga disorot oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI, yang mencatat 8.649 anak terdampak, dengan lonjakan 3.289 kasus dalam 2 pekan terakhir September. JPPI menilai keracunan hanyalah gejala dari masalah sistemik dalam pelaksanaan MBG. Temuan mereka mencakup pengadaan menu di bawah standar, pengurangan harga proporsi, konflik kepentingan, dan minimnya partisipasi sekolah dalam pengawasan. Program MBG ini merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Selain itu, program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu, dapat tercukupi dengan baik sesuai dengan standar angka kecukupan gizi, AKG. Melalui program ini,
Prabowo juga akan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Program ini mulai digulirkan sejak tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi Indonesia dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui, dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada 82,9 juta penerima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.